Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abi Salim, NPM 257411067. Saya di sini saya berasal dari program studi agribisnis peternakan kelas 2C. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang struktur dan kaidah karya tulis ilmiah. Apa sih struktur dan kaidah karya tulis ilmiah, atau yang biasa disebut KTI? KTI adalah tulisan yang membahas sesuatu masalah berdasarkan penyelidikan, pengamatan, dan pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah tersebut. KTI disusun secara sistematis, objektif, dan logis, dan berbasis data atau rujukan yang valid atau terpercaya, dengan tujuan menyampaikan temuan atau analisis yang dapat diuji kebenarannya. Karakteristik utama karya tulis ilmiah atau KTI itu ada sistematis, objektif, dan verifikatif. Lalu di sini ada karakteristik karya tulis ilmiah KTI. Di sini ada 6. Yang pertama yaitu objektif. Bebas opini, subjektif, tak terdaftar. Fakta dan hasil analisis disampaikan berdasarkan data yang valid tanpa memihak. Dan yang kedua ada replikatif. Metode, prosedur, dan analisis yang digunakan dapat diulang oleh peneliti lain dengan hasil yang konsisten. Dan yang kedua ada sistematis. Memiliki struktur baku dan alur yang jelas, mulai dari pendahuluan, metode, pembahasan, hingga kesimpulan. Yang ketiga adalah ada bahasa baku atau impersonal, yaitu menggunakan PUEBI, bahasa lugas atau denotatif, serta kata pengganti, peneliti atau penulis alih-alih saya atau kita. Dan yang kelima, ada logis atau konsisten, menjaga koherensi yang kuat antara alasan, data, argumen, dan kesimpulan. Tidak ada kontradiksi di dalam tulisan. Dan yang terakhir ada sitasi akurat atau etis, mencantumkan semua sumber rujukan dengan jelas untuk menghindari plagiarisme atau sebuah plagiat dalam arti bahasa Indonesia adalah meniru dan menghargai karya orang lain. Jenis-jenis karya tulis ilmiah pertama ada tugas akhir atau TA, yaitu tugas akhir yang bertujuan untuk proyek terapan berbasis PKL atau magang, berfokus pada penyelesaian masalah nyata di area industri. Lalu yang kedua ada skripsi. Tujuan skripsi adalah kajian lebih mendalam dengan landasan teori kuat untuk memberikan kontribusi analitis dari sumber data penelitian lapangan, komprehensif, eksperimen terstruktur, atau pengumpulan data primer. Lalu di sini juga ada struktur tugas akhir dan struktur skripsi. Struktur tugas akhir ada bagian awal yang meliputi halaman judul, halaman pengesahan, penyataan bebas plagiasi, ada ringkasan, dan daftar riwayat hidup dan yang lain-lain. Lalu bagian kedua ada bagian isi. Bagian isi ini meliputi bagian bab 1 pendahuluan, bab 2 gambar umum perusahaan atau yang lain sejenisnya, dan bab 3 metode pelaksanaan, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Lalu di sini ada struktur skripsi. Sama saja seperti awal, ada bagian awal yang meliputi halaman judul, halaman pengesahan, penyataan bebas plagiasi, dan kedua ada bagian isi meliputi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5 dan seterusnya. Lalu
Eh, di sini ada kaidah penulisan format naskah. Lalu baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah Maha Ampun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.